kembali lagi bersama aku Yuni di Yunis Learning Journal. Nah teman-teman, sekarang tuh ada yang sedikit berbeda loh. Apa tebak? Ya, biasanya kan aku backgroundnya warna putih ya, sekarang backgroundnya warna kuning karena aku sudah berada di kampung halaman aku. Yeay! Seperti yang kita tahu ya teman-teman, sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri, sehingga banyak orang yang pulang kampung untuk berkumpul bersama keluarga. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lagi dan lagi sebuah keterampilan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu public speaking. Nah, seperti minggu-minggu sebelumnya, kita bakal ulas lagi di pertemuan kali ini tentang public speaking. Disimak baik-baik ya. Nah, secara sederhana, public speaking adalah kemampuan berbicara di depan umum untuk menyampaikan pesan, gagasan, atau informasi kepada audiens. Nah, kemampuan ini sebenarnya sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika melakukan presentasi di kelas, menyampaikan pendapat dalam diskusi, memimpin sebuah rapat, atau bahkan ketika membawa acara dalam suatu kegiatan. Namun kenyataannya, tidak semua orang merasa nyaman ketika berbicara di depan banyak orang ramai. Nah, biasanya orang tersebut merasa gugup, takut salah, atau khawatir tidak bisa menyampaikan pesan dengan baik. Padahal ya, kemampuan public speaking itu bukanlah kemampuan yang tidak bisa dimiliki semua orang. Kemampuan ini dapat dipelajari atau dilatih secara bertahap. Nah, dalam prakteknya, terdapat beberapa metode dalam public speaking yang dapat digunakan oleh seorang pembicara. Metode pertama yaitu improv style, yaitu metode berbicara tanpa persiapan sebelumnya. Metode ini biasanya terjadi secara spontan. Misalnya, ketika seseorang tiba-tiba diminta memberikan pendapat atau sambutan dalam sebuah acara. Kelebihan dari metode ini adalah penyampaiannya terasa lebih alami dan spontan. Namun, bagi pembicara yang belum terbiasa, metode ini bisa menjadi cukup menantang karena berisiko membuat pembicara merasa gugup atau kesulitan menemukan kata-kata yang tepat. Metode yang kedua adalah memory style, yaitu metode berbicara dengan cara menghafal naskah pidato sebelum tampil. Dengan metode ini, pembicara dapat menyampaikan materi dengan lebih lancar apabila naskah yang dihafal benar-benar dikuasai. Nah, akan tetapi, metode ini juga memiliki kelemahan. Jika pembicara lupa satu bagian dari naskah yang dia hafal, maka penyampaian pidato bisa menjadi terganggu. Nah, metode berikutnya adalah manuscript style, yaitu metode berbicara dengan menggunakan naskah tertulis secara lengkap. Metode ini biasanya digunakan dalam acara resmi atau formal, misalnya dalam pidato kenegaraan atau sambutan pada acara penting. Dengan menggunakan naskah lengkap, pembicara dapat menghindari kesalahan dalam penyampaian pesan. Namun kelemahannya, pembicara seringkali terlalu fokus membaca naskah sehingga berkomunikasi dengan audiens menjadi kurang interaktif. Nah, selain itu, terdapat juga extempore style, yaitu berbicara dengan menggunakan catatan atau poin-poin penting sebagai panduan. Metode ini sering dianggap sebagai metode yang cukup efektif karena pembicara tetap memiliki kerangka pembicaraan yang jelas, tetapi masih bisa menyampaikan materi secara lebih fleksibel dan komunikatif. Nah, selain memahami metode, seorang pembicara juga perlu memperhatikan beberapa teknik dalam public speaking. Salah satu teknik yang cukup penting adalah ice breaking, yaitu cara pembuka membicarakan dengan sesuatu yang menarik agar audiens tertarik untuk mendengarkan apa yang akan kita sampaikan. Ice breaking bisa berupa cerita singkat, pertanyaan ringan, atau humor yang relevan dalam topik yang dibahas. Nah, selanjutnya adalah teknik vokal penyampaian. Dalam teknik ini, pembicara perlu memperhatikan beberapa hal, seperti pernapasan yang baik, volume suara yang jelas, serta ekspresi vokal yang tepat. Ekspresi vokal tersendiri terdiri dari beberapa unsur penting. Yang pertama adalah pitch, yaitu tinggi rendahnya suara saat berbicara. Kemudian ada pace, yaitu kemampuan dalam berbicara. Berbicara terlalu cepat dapat membuat audiens kesulitan memahami pesan. Sedangkan berbicara terlalu lambat
juga dapat membuat audiens merasa bosan. Selain itu terdapat pacing, yaitu kemampuan mengatur jeda atau pemenggalan kalimat agar pesan yang disampaikan lebih mudah dipahami. Selain teknik vokal, penting juga bagi pembicara untuk membangun hubungan dengan audiens, atau yang kita sering disebut juga rapport. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menjaga kontak mata, tersenyum, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta menunjukkan sikap yang ramah kepada audiens. Namun dalam praktiknya, public speaking juga tidak terlepas dari berbagai hambatan. Salah satu hambatannya yang sering dialami adalah hambatan psikologis, seperti merasa gugup, takut, atau kurang percaya diri. Selain itu, terdapat juga hambatan teknis, misalnya sulit mengatur waktu berbicara atau kurangnya penguasaan teknologi presentasi. Hambatan lainnya adalah hambatan lingkungan, misalnya audiens yang kurang responsif atau fasilitas yang kurang mendukung kegiatan presentasi. Bagaimana sih caranya untuk mengatasi hambatan tersebut? Nah, untuk mengatasi hambatannya, terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan. Salah satunya adalah melakukan persiapan yang matang sebelum berbicara di depan umum. Nah, persiapan ini dapat berupa mempelajari materi yang baik, menyusun kerangka pembicaraan, serta melakukan latihan secara berulang-ulang. Nah, selain itu, berbicara juga dapat mengelola rasa gugup dengan menggunakan teknik pernapasan yang baik, serta melakukan visualisasi positif, yaitu membayangkan diri sendiri berbicara dengan lancar dan percaya diri di depan audiens. Pembicara juga dapat menggunakan metode penyampaian yang menarik seperti storytelling atau penggunaan media visual agar pesan yang disampaikan lebih mudah dipahami oleh audiens. Nah, contohnya itu adalah PPT. Nah, teman-teman, dari pembahasan ini kita dapat memahami bahwa public speaking bukan sekedar berbicara di depan banyak orang. Nah, public speaking merupakan sebuah keterampilan yang membutuhkan persiapan, metode yang tepat, teknik yang baik, serta latihan yang terus-menerus. Akhir kata, semoga pembahasan singkat kita kali ini dapat menambah wawasan dan motivasi kita bagi yang terus berlatih kemampuan public speaking, termasuk saya. Saya pamit undur diri dari video kali ini. Nah, semoga yang dalam perjalanan pulang kampung bagi yang sedang mudik berjalan lancar, dan semoga kita semua dapat menyambut Idul Fitri dengan penuh kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.